Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita hari ini masih bisa belajar kembali dengan bahasa Indonesia tentunya. Kalau pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang teks ulasan, hari ini kita akan belajar tentang, ayo siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Kita hari ini akan belajar tentang teks persuasif ya. Apa itu teks persuasif? Simak ya penjelasannya. Sebelum masuk ke materi, Ustazah akan sampaikan tentang kompetensi dasar. 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.13 menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian, tujuan pembelajaran dari teks persuasi itu sendiri adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi teks persuasi. Yang kedua, mampu memahami dan mengetahui ciri teks persuasi. Yang ketiga, mampu menyimpulkan teks persuasi. Nah, apa ya pengertian dari teks persuasi itu sendiri? Suatu paragraf yang berisi ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam paragraf. Dengan tujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembacanya agar mempercayai dan melakukan apa yang penulis sampaikan di dalam paragraf. Demikian pengertian dari teks persuasif. Adapun selain pengertian dari teks persuasif, kita akan masuk ke bagian ciri-ciri teks persuasif. Ada apa saja sih? Yang pertama, mempengaruhi pembaca dan memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Kemudian, meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Kemudian, menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Kemudian, menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca. Nah, selain ada pengertian, juga ciri-ciri, kita akan masuk yang namanya ajakan dalam teks persuasif. Nah, ajakan dalam teks persuasif ini ditandai dengan adanya saran atau ajakan ya. Ajakan ini biasa juga disebut dengan anjuran atau permintaan untuk berbuat sesuatu ya. Suatu ajakan ini ditandai dengan kata-kata harus, marilah, ayo, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, janganlah, alangkah baiknya ya, dan bisa yang lain-lain. Contoh dari ajakan dalam teks persuasif ini adalah yang pertama, kita harus. Nah, ada kata-kata harus ya.
pandai menyaring informasi agar terhindar dari risiko gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Itu contoh kalimatnya dengan kata harus. Kemudian yang kedua, saya menganjurkan supaya kita membatasi penggunaan media sosial setengah jam hingga 1 jam pertama. Nah, itu ada kata-kata menganjurkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ingat, bukan berarti dilarang menggunakan media sosial sama sekali. Maksudnya, jangan sampai media sosial jadi mengganggu produktivitas dan pergaulan sehari-hari. Ada kata-kata jangan. Kemudian yang keempat, harapan penulis, pembaca dapat mencari kesibukan atau kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat. Ada kata-kata harapan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh tentang ajakan dalam teks persuasif ya, dengan ditandai dengan kata-kata harus ya, menganjurkan, ingat, kemudian harapan ya. Nah, mungkin juga ada kata-kata yang lain juga ya. Tuh. Kemudian berikutnya adalah menyimpulkan isi teks persuasif. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, simpulan isi teks persuasif ya. Simpulan itu apa sih? Nah, simpulan itu adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok ya, dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Simpulan dirancang berdasarkan penalaran terhadap keseluruhan isi teks. Nah, itu yang namanya simpulan isi teks ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif. Ada apa saja sih ketika kita menyimpulkan teks persuasif? Nah, hal yang harus kita perhatikan ketika menyimpulkan isi teks persuasif. Yang pertama adalah membaca teks dengan penuh konsentrasi dan menggunakan teknik membaca cepat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperhatikan kata-kata kunci dan kalimat utamanya dalam setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kalimat-kalimat penting yang ada pada setiap paragraf seperti kalimat utama setiap paragrafnya. Terus kemudian menyusun catatan ringkas yang telah kita buat, kemudian jadikan sebuah kesimpulan dengan bahasa cerita singkat, padat, dan jelasnya. Itu beberapa langkah untuk menyimpulkan teks persuasif ya. Otomatis kita harus membaca dulu, terus memperhatikan kata kuncinya, kemudian mencatat kalimat-kalimat yang penting, dan selanjutnya adalah menyusun kalimat-kalimat penting itu ya, ringkasan-ringkasan itu, kemudian dijadikan sebuah kesimpulan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, biar orang lebih banyak mengetahui ya bagaimana caranya untuk menyimpulkan ya. Nah, adapun ya ini contohnya ya. Kita akan contohkan di paragraf tersebut. Cara mudah mengenali kecerdasan anak. Nah, ini contohnya. Salihah ya memiliki anak yang cerdas dan berbakat, tentunya dambaan setiap orang tua. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Orang tua perlu menemukan minat dan bakat anak yang terbagi menjadi 8 kecerdasan atau disebut dengan multiple intelligence. Sayangnya, mengetahui kecerdasan anak bukanlah sesuatu yang mudah. Mengingat minat dan keinginan anak yang selalu berubah-ubah dipengaruhi oleh lingkungan atau teman sebayanya. Psikolog Firesta Farizal, MPSI, menambahkan pula bahwa
multiple intelligence bukan sesuatu yang gampang terlihat pada anak. Butuh observasi serta eksplorasi untuk mengidentifikasi 8 kecerdasan tersebut. Tapi ada cara mudah yang bisa kita lakukan untuk mengetahui minat dan bakat anak. Pertama, bisa menjadi orang tua perlu memperhatikan kesukaannya atau kebiasaan yang sering dilakukan si kecil. Hobi anak bisa menjadi pertanda itu adalah talenta yang ia miliki. Yang kedua, berilah anak kesempatan untuk mencoba berbagai macam hal positif. Intan Erlita yang berprofesi sebagai psikolog sekaligus pesohor mengingatkan para orang tua untuk tidak terlalu sering melarang karena dapat mematikan kreativitas anak. Hal itu sama saja dengan menghalangi anak untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya. Ketiga, bangunlah komunikasi yang baik dengan anak. Tanyakan pada si kecil tentang hal-hal yang menjadi cita-cita, hobi, kesulitan yang ia hadapi, ataupun hal-hal yang ingin ia lakukan. Ini juga akan membangun kedekatan secara emosional antara orang tua dengan anak. Kecerdasan bukanlah suatu hal yang instan, ya. Perlu kerja keras dan latihan yang tekun untuk membuat minat atau bakat anak terasa serta semakin mumpuni. Tidak ada salahnya, ya, untuk mengikut sertakan si kecil, ya, anak tersebut dalam suatu perlombaan. Selain mengetes kemampuannya, perlombaan juga dapat melatih mentalnya dalam menghadapi persaingan. Nah, itu adalah contoh dari teks persuasif. Mana sih yang masuk ke teks persuasif? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apa sih hal yang disampaikan dalam teks tersebut? Yang disampaikan dalam teks tersebut itu adalah cara mengenali kecerdasan anak, ya. Yang kedua, pertanyaan, tunjukkan fakta yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, faktanya itu tadi, ya. Kecerdasan bukanlah suatu hal yang instan, ya. Perlu kerja keras dan latihan yang tekun, ya. Kalau misalkan kita nggak tekun, ya susah, ya, untuk membuat minat atau bakat anak itu terasa serta semakin mumpuni, ya. Bisa juga tidak ada salahnya kita itu bisa mengikuti suatu perlombaan, ya. Terus kemudian latihan-latihan, ya. Nah, ini untuk apa sih, ya, perlombaan-perlombaan itu? Untuk mengetes kemampuan, ya, juga melatih mentalnya dalam menghadapi persaingan. Tuh. Kemudian ada nggak pendapat yang disajikan penulis dalam teks tersebut? Ada, ya. Nah, kan ada kata-kata, sayangnya mengetahui kecerdasan akan anak, ya, bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat minat dan keinginan anak yang selalu berubah-ubah dipengaruhi oleh lingkungan atau teman sebayanya. Nah, ini tadi ada psikolog dari Firesta Farizal MPSI itu menambahkan bahwa multiple intelligence itu bukan suatu yang gampang, ya, yang gampang terlihat pada anak, ya. Butuh diobservasi, ya, eksplorasi, ya, untuk mengidentifikasi dari 8 kecerdasan tersebut, dia masuk kemana, seperti itu. Terus kemudian, mengapa teks tersebut masuk dalam teks persuasif, ya, tunjukkan buktinya. Nah, ya, tadi itu mengapa sih teks ini tersebut masuk ke dalam teks persuasif, ya, karena teks ini, ya, sifatnya membujuk, ya, sifatnya itu mempengaruhi seseorang atau orang tua agar bisa mengetahui kecerdasan anaknya, ya. Tadi ada cara mudah, ya, yang bisa kita lakukan, ya, untuk mengetahui minat dan bakat anak, ya. Jadi ada kata-kata lakukanlah, ya, lakukan untuk melakukan minat bakat
anak. Nah, itu. Ada bangunlah ya, bangunlah komunikasi yang baik. Nah, itu ya. Berilah anak kesempatan untuk mencoba. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya. Yang kelima, bagaimana sifat tulisan yang disajikan dalam teks tersebut? Ya, sifatnya ini adalah mempengaruhi pembaca agar bisa mengetahui kecerdasan anak-anak tersebut ya, anaknya masing-masing seperti itu. Itu yang masuk ke dalam contoh teks persuasi ya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini ya, alhamdulillah ya, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Nah, dari sebagiannya adalah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ya. Kemudian dan sabda Rasulullah ya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan ya. Nah, maka janganlah kita bosan-bosan untuk menuntut ilmu ya. Nah, dari pembelajaran Ustadzah ya, apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada Ustadzah ya. Nah, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah selesai menyimak dari teks persuasif. Oke, Ustadzah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.